Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Kumala Dewi, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Materi yang pertama yaitu konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. Pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Menurut W.H.Y. Sprout, mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Sedangkan Smith menguraikan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya melalui cara dan dasar kesatuan persepsi. Dan untuk syarat-syarat terbentuknya kelompok itu ada 5. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan yang kelima, bersistem dan berproses untuk kemajuan tiap anggota atau secara keseluruhan kelompok. Untuk jenis-jenis kelompok itu ada beberapa bagian. Berdasarkan strukturnya, kelompok dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ini ciri-cirinya yaitu dibentuk melalui prosedur resmi, berstatus resmi, dan didukung dengan peraturan-peraturan tertulis. Struktur dan norma-norma kelompok dirumuskan secara tegas. Tujuannya dijabarkan secara tertulis, interaksi antar anggota kelompok lebih bersifat resmi, bukan kekeluargaan. Sedangkan kelompok informal ini merupakan sebaliknya dari kelompok formal tadi. Itu dicirikan dengan pembentukan tidak perlu melalui prosedur resmi, anggotanya mempunyai ikatan emosional yang kuat, dirumuskan secara tegas, dan interaksi para anggota lebih bersifat kekeluargaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan atas fungsinya. Kelompok dapat dibagi 2 jenis juga, yaitu kelompok tugas dan kelompok sosial. Ini menurut Sudijanto tahun 1980. Kelompok tugas ini adalah kelompok yang berfungsi utamanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Sedangkan kelompok sosial itu kelompok yang fungsi utamanya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menghasilkan keputusan bagi anggotanya. Timbul kelompok sosial ini didasarkan atas rasa senang dan kesukarelaan. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan atas pola interaksi. Kelompok dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu kelompok interaksi, kelompok koaksi, dan kelompok kointeraksi menurut Sudijanto tahun 1980. Dan menurut Coley, dilihat dari frekuensinya, kelompok dapat digolongkan atas 2 jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya materi yang kedua yaitu konsep bimbingan dan konseling kelompok. Perbedaan BKP dan KKP itu adalah bimbingan kelompok dan konseling kelompok merupakan 2 proses pelayanan yang berbeda. Perbedaan yang cukup esensial dari kedua layanan ini salah satunya adalah bagaimana konseling menciptakan kerahasiaan dan hubungan personal yang syarat nilai-nilai terapeutik. Sedangkan bimbingan kelompok lebih instruksional dan informatif dalam upaya pengembangan diri anggota. Menurut Smith tahun 2013. Tujuannya yaitu yang pertama tujuan umum bimbingan kelompok yaitu untuk pengembangan kemampuan sosialisasi, terutama berkomunikasi. Nah, sedangkan tujuan khususnya bimbingan kelompok
mempunyai tujuan khusus, yaitu pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Tujuan konseling kelompok yaitu merupakan berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, serta bermaksud mengentaskan masalah klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sedangkan tujuan khususnya, konseling kelompok pada dasarnya terletak pada pengentasan masalah pribadi individu peserta kegiatan layanan tersebut. Lalu materi yang ketiga yaitu bimbingan kelompok. Standar prosedur operasional. Bimbingan kelompok dapat dilaksanakan dengan baik manakala direncanakan dengan baik. Proses merencanakan sampai dengan melakukan laporan bimbingan kelompok merupakan standar prosedur yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Prayitno dan Amti pada tahun 2004 menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Nah, perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Selanjutnya, evaluasi bimbingan kelompok. Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat yaitu analisis hasil evaluasi. Menetapkan norma standar atau analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Di sini meliputi menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan tindak lanjut. Yang terakhir yaitu ada laporan. Laporan di sini yaitu meliputi kegiatan menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Teknik bimbingan kelompok dipilih sesuai dengan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam bimbingan kelompok. Banyak teknik bimbingan kelompok yang bisa dipakai, contohnya yaitu diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan home run. Nah, diskusi kelompok itu yaitu metode diskusi kelompok, suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana seorang guru itu memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Yang kedua ada teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama atau bermain peran atau role playing ini dapat dipahami sebagai dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Selanjutnya ada psikodrama. Pengalaman-pengalaman melalui drama akan menimbulkan pemahaman serta kesadaran bahwa pengalaman perseorangan bukanlah suatu milik pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Disinilah konsep dari psikodrama secara mudah dipahami. Psikodrama itu memberikan kesempatan bagi orang
untuk melihat kehidupan pribadi dengan cara berbeda setelah kehidupan pribadi itu didramakan dan bahkan diperankan oleh orang lain yang berada dalam kelompok bersama. Selanjutnya yaitu ada homeroom. Homeroom ini teknik menciptakan suasana kekeluargaan. Teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau konselor. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah terciptanya suasana yang penuh kekeluargaan seperti suasana di rumah yang menyenangkan dan akrab. Sehingga siswa merasa aman dan diharapkan siswa bersedia mengungkapkan masalahnya yang tidak dapat diungkapkan di kelas pada waktu jam pelajaran bidang studi. Selanjutnya materi keempat yaitu implementasi konseling kelompok. Standar operasionalnya, konseling kelompok dapat dilaksanakan dengan baik manakala direncanakan dengan baik. Proses merencanakan sampai dengan melakukan laporan konseling kelompok merupakan standar prosedur yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dijelaskan standar prosedur operasional konseling kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Tidak jauh berbeda dari bimbingan kelompok, standar prosedur operasional konseling kelompok juga meliputi hal-hal seperti perencanaan kegiatan. Ini yang dilakukan adalah membentuk kelompok, mengidentifikasi, dan meyakinkan klien perlunya masalah dibawa ke dalam layanan konseling kelompok, menempatkan klien di dalam kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan konseling kelompok meliputi kegiatan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan konseling kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan konseling kelompok, menyelenggarakan layanan konseling kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Dan yang ketiga yaitu evaluasi konseling kelompok. Kegiatan yang ada di dalam evaluasi konseling kelompok adalah menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Selanjutnya, analisis hasil evaluasi, yaitu menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini meliputi kegiatan menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan tindak lanjut. Tahapan yang terakhir yaitu laporan. Menyusun laporan konseling kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Dikembangkan sesuai topik permasalahan yang telah dirumuskan, hasil dari identifikasi kebutuhan peserta didik dan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. RPL konseling kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, nama konseling, hari tanggal, pertemuan waktu, tempat, topik permasalahan, dan media yang diperlukan. Tahapan konseling kelompok. Gibson dan Mitchell pada tahun 2011 mengemukakan 5 tahapan, yakni tahap pertama, pembentukan kelompok, tahap kedua, identifikasi, peran dan tujuan kelompok, tahap ketiga, produktivitas, tahap keempat, realisasi, dan tahap kelima, penutupan. Tahap pertama yaitu pembentukan kelompok. Pada tahap ini, memperkenalkan kepada anggota tujuan dan proses kelompok, frekuensi pertemuan, serta panjangnya waktu pertemuan, mengawali hubungan dan membuka komunikasi di antara anggota kelompok,
Pembentukan kelompok adalah waktu untuk mempersiapkan anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif, membentuk iklim positif, dan memberi harapan bagi mereka. Tahap kedua yaitu identifikasi peran dan tujuan kelompok. Pengidentifikasian peran-peran individu dan tujuan-tujuan konseling kelompok bersifat operasional. Tahap ini sering disebut tahap konfrontasi, konflik, dan kebencian. Ketika anggota-anggota kelompok mencoba pola-pola perilaku baru dan pendekatan-pendekatan baru tujuan kelompok, perbedaan persepsi dan solusi yang digagas anggota secara individual bisa mengarah kepada jangkauan perilaku dari diskusi normal hingga konfrontasi aktif dan terbuka. Pemimpin kelompok harus berfungsi menjaga diskusi tetap relevan dan mencegah konflik pribadi karena perbedaan nilai-nilai dan integritas individu. Tahap ketiga yaitu produktivitas. Tahap ini sebagai pemecahan problem yang sukses. Konseling kelompok menjadi proses yang berusaha mempromosikan perubahan. Dan pemimpin kelompok itu harus menentukan di mana kelompok berada, mengidentifikasi kemana kelompok ingin bergerak dan apa yang ingin dicapai, mengidentifikasi proses paling menjanjikan untuk membantu kelompok bergerak dari tempatnya berada menuju tempat yang ingin dituju, dan kemudian menggunakan proses-proses pilihan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap keempat yaitu realisasi. Tahap ini, anggota kelompok telah mengambil tanggung jawab pribadi untuk bertindak berdasarkan keputusannya sendiri. Pemimpin kelompok menguatkan berbagai pengalaman pribadi dan pencapaian tujuan ini entah di dalam atau di luar kelompok. Di lingkup sekolah, pemimpin kelompok dapat berkonsultasi dengan orang tua dan guru mengimplementasikan strategi yang sudah dipilih. Dan selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu tahap penutupan. Menutup konseling kelompok merupakan tanggung jawab bersama pemimpin kelompok dan semua anggota kelompok. Mengakhiri kelompok paling tepat dilakukan ketika tujuan kelompok dan tujuan anggota-anggotanya bisa tercapai dan perilaku atau pembelajaran baru bisa dipraktikkan dalam hidup sehari-hari di luar kelompok. Yang kelima yaitu evaluasi pelaksanaan BKP dan KKP. Pengertiannya itu sendiri yaitu evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tujuannya itu sendiri yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan informasi perkembangan kemajuan dinamika permasalahan dan keunggulan serta capaian akhir layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Selanjutnya, menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Dan yang terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan saya review dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.